Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan proyek Citizen Kewarganegaraan dengan tema Fasilitas Kartu Prakerja. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Dalla Aulia Rizka, NPM 163, ada Bobi Yudo, NPM 194, dan ada Fania Damayanti, NPM 365. Apa itu program Kartu Prakerja? Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk mencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk para pelaku UMKM. Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam rangka melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul supaya Indonesia maju. Selanjutnya yaitu program ini menjadi salah satu upaya untuk menekan dampak wabah virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Penyebaran virus corona atau COVID-19 ini yang semakin meluas membuat masyarakat sulit mendapat pemasukan, sehingga pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat Indonesia. Program Kartu Prakerja ini sebagai bagian dari pelaksanaan Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, prioritas atau fokus program Kartu Prakerja adalah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan sumber pekerjaan. Semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar untuk memiliki kartu prakerja. Untuk merespon dampak dari pandemi COVID-19, program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan, maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Namun, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada yang pertama pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan pengawas pada BUMN atau BUMD. Next. Berikut adalah beberapa solusi dari program Kartu Prakerja. Yang pertama, membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan. Yang ketiga, menjadi komplement dari pendidikan formal. Yang terakhir, membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19. Nah, selanjutnya ini ada tahapan program Kartu Prakerja atau alur yang bisa kalian ikuti untuk mendaftar Kartu Prakerja. Ini ada 7 tahap. Yang pertama adalah pendaftaran. Yang kedua ada seleksi. Yang ketiga adalah pilih pelatihan. Yang keempat, mengikuti pelatihan. Yang kelima, membuat ulasan atau rating terhadap pelatihan tersebut. Yang keenam ada insentif pasca pelatihan. Yang terakhir ada insentif pasca survei kepekerjaan.
Selanjutnya ada fasilitas kartu prakerja. Yang pertama, mendapatkan pelatihan yang bisa dibayar dengan menggunakan kartu prakerja baik online maupun offline. Yang kedua, memperoleh sertifikat pelatihan yang diakui, baik pelatihan yang online maupun pelatihan yang offline. Yang ketiga, mendapatkan dana intensif langsung ditransfer ke rekening pribadi dalam 3 tahap dengan total Rp3.550.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara pendaftaran kartu prakerja. Yang pertama, Anda harus membuka laman resmi kartu prakerja di www.prakerja.go.id. Kemudian, Anda bisa mengklik menu daftar sekarang yang ada di pojok kiri bagian atas. Lalu, Anda akan diminta untuk mengisi alamat email. Jika belum memiliki alamat email, maka perlu membuat dahulu, karena untuk validasi atau verifikasi. Selanjutnya, Anda harus masukkan kata sandi atau password minimal 8 karakter atau lebih, lalu centang tulisan, saya menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi yang berlaku. Jika proses sudah berhasil, maka Anda akan diminta untuk mengisi data diri berupa nama lengkap dan alamat sesuai KTP, serta mengisi hal-hal lain seperti jenis kelamin, pendidikan terakhir, status kepekerjaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Anda harus menyiapkan foto KTP dan foto diri atau selfie dengan memegang KTP. Satu hal yang harus Anda ingat, bahwa maksimal pengunggahan foto hanya 2 MB. Selanjutnya yaitu ada manfaat kartu prakerja. Yang pertama, mendapat insentif setiap bulan. Yang kedua, menambah dan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, menjadi pelengkap pendidikan formal. Dan yang keempat, meningkatkan nilai tambah bagi penerima program. Kemudian feedback dari masyarakat untuk pemerintahan. Kartu prakerja ini adalah program yang cukup menguntungkan dari negara. Seharusnya kita yang menggunakan harus memiliki antusias yang tinggi karena program ini dapat menjunjung kemakmuran warga negaranya, melewati manfaat yang telah ada. Dengan fasilitas yang diciptakan oleh negara ini, warga negara sudah sewajarnya memberi feedback ke negara dengan cara menekuni pembelajaran atau pelatihan yang telah disediakan. Nantinya, hasil dari pelatihan yang telah disediakan oleh negara ini akan membantu mengembalikan kesejahteraan ekonomi negara yang terdampak akibat COVID-19. Masyarakat diharapkan mampu menggunakan fasilitas kartu prakerja ini dengan sebaik mungkin untuk mengasah keterampilannya di bidangnya masing-masing, karena pemerintah telah memberi kemudahan berupa bantuan dana insentif selama mengikuti program pelatihan. Bentuk balas budi mahasiswa kepada bangsa dan negara. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi disebut sebagai mahasiswa. Tetapi pada dasarnya, makna mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa. Tetapi, menjadi mahasiswa mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar masalah administratif itu sendiri. Mahasiswa dari berbagai negara memiliki peran yang cukup penting dalam sejarah suatu negara. Bukan zamannya lagi mahasiswa untuk sekedar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi. Tetapi, mahasiswa harus memberi warna baru atau membuat perubahan tersebut dengan warna masyarakat yang akan dituju, yaitu masyarakat yang lebih adil dan makmur. Mahasiswa harus menjadi sosok agen pemberdayaan setelah perubahan yang berperan dalam membangun fisik dan non-fisik sebuah bangsa, yang nantinya akan ditunjang dengan fungsi mahasiswa selanjutnya, yaitu sebagai social control, kontrol budaya, kontrol masyarakat, dan kontrol individu, sehingga menutup celah-celah adanya ketimpangan sosial. Dan mahasiswa bukan sebagai pengamat dalam peran ini, tetapi mahasiswa juga dituntut sebagai pelaku dalam masyarakat, karena mahasiswa juga bagian dari masyarakat. Idealnya, mahasiswa menjadi panutan dalam masyarakat, berlandaskan dengan pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya, norma-norma yang berlaku di sekitarnya, dan pola berpikirnya. Kemudian, mahasiswa juga memerankan peran yang kompleks dan menyeluruh sehingga dikelompokkan dalam 3 fungsi, yaitu agent of change, social control, dan iron stock. Dengan fungsi tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimana peran besar yang diemban mahasiswa
untuk mewujudkan perubahan bangsa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai dengan kepentingan bersama. Dan satu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa adalah semangat membara untuk melakukan sebuah perubahan. Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan ditantang untuk memperlihatkan kemampuan untuk menjadi pelopor perubahan. Mahasiswa juga dituntut untuk bisa berinisiatif menghadapi berbagai tantangan dalam bermasyarakat. Mahasiswa sebagai iron stock berarti mahasiswa disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin bangsa di masa depan, yang nantinya akan menggantikan generasi terdahulu untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta perubahan. Untuk menjadi iron stock, mahasiswa tidak cukup hanya memupuk diri dengan ilmu pengetahuan secara teori saja, melainkan perlu adanya soft skill lain yang harus dimiliki mahasiswa seperti kepemimpinan, kemampuan memposisikan diri, interaksi lintas generasi, kemampuan bersosialisasi, dan sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai fasilitas kartu prakerja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.